Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal dari lembar kerja yang pertama. Materi yang telah disampaikan adalah tentang hukum bacaan mad. Dan ini yang akan kita bahas soal-soal dari materi hukum bacaan mad tersebut. Baiklah, langsung saja kita kepada soal-soal yang akan dibahas. Soal yang pertama, di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan mad itu ada titik-titik macam. Maka jawabannya adalah A, 2 macam, yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan tanda-tanda huruf mad. Maka jawabannya adalah D, yakni sukun. Sebab tanda huruf mad itu ada 3, fathah, kasroh, dan sukun. Maka untuk nomor 2 jawabannya adalah D, sukun. Soal berikutnya. Berikut ini termasuk huruf mad kecuali. Jawabannya adalah D, sin. Sebab huruf mad itu ada 3 atau yang disebut juga dengan huruf ilat, yakni alif, wawu, dan ya. Sedangkan sin tidak termasuk huruf mad. Maka untuk soal nomor 3 jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Huruf alif adalah sebagai tanda panjang bagi huruf yang berharakat. Jawabannya adalah fathah. Sebab kalau untuk sukun itu huruf madnya adalah wawu, dan untuk kasroh adalah untuk huruf ya. Jadi nomor 4 huruf alif itu sebagai tanda panjang bagi huruf yang berharakat fathah. Nomor 4 jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Huruf wawu yang mengikuti huruf berharakat dhamma dibaca panjang titik harakat. Jawabannya adalah A, 2. Huruf mad secara keseluruhan itu hukum dasarnya dibaca panjang 2 harakat. Begitu juga dengan huruf wawu. Berikutnya soal nomor 6. Tanda panjang bagi huruf yang berharakat kasroh adalah, jawabannya adalah ya sukun. A. Nomor 7. Mad asli disebut juga dengan mad. Jawabannya adalah D, mad tabi'i. Nomor selanjutnya. Menurut bahasa, kata lin berarti B, lunak. Nomor 9. Mad lin adalah mad yang terjadi apabila ada wawu atau ya yang berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat. Jawabannya C, fathah. Jadi mad lin ini terjadi apabila ada wawu atau ada ya yang berharakat sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Nomor 10. Panjang bacaan mad layyin adalah titik harakat. Jawabannya C. Panjang bacaan mad layyin adalah 4 harakat. Berikutnya soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan contoh bacaan mad layyin. Jadi kita harus ingat, mad layyin itu dia terjadi apabila ada wawu atau ya yang berharakat sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Maka untuk nomor 11 coba diperhatikan.
Option A, alaihim, ada ya sukun, didahului oleh lam berharakat fathah, maka ini adalah contoh mad layyin. Option B, ghairil magdubi, ghairi, ini ada huruf ya didahului huruf berharakat fathah, maka tentu ini juga adalah mad layyin. Option C, amil unthayain, ada ya berharakat sukun didahului oleh ya berharakat fathah, maka ini pun tentu adalah contoh bacaan mad layyin. Dan option D, na'budu, ini tidak ada tanda-tanda hukum bacaan mad layyin. Maka untuk soal nomor 11 yang bukan merupakan contoh bacaan mad layyin adalah D, na'budu. Soal berikutnya, menurut bahasa, mad arid li sukun artinya bacaan panjang karena adanya, jawabannya adalah sukun A. Nomor berikutnya, lafal Quraisyin mengandung hukum bacaan B, layyin, karena ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf ro yang berharakat fathah, maka lafal Quraisyin mengandung hukum bacaan B, layyin. Soal nomor 14, panjang bacaan mad arid li sukun yang paling utama adalah titik-titik harkat, jawabannya A, 6 harkat. Soal 15, mad yang terjadi apabila ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, atau ya, yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda waqaf disebut mad titik titik titik. Jawabannya adalah B, mad arid li sukun. Berikutnya soal nomor 16. Alladzina hum yura'una, pada lafal yang bergaris bawah pada ayat di atas dibaca panjang titik 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 harkat. Jawabannya adalah 6 harkat karena ini contoh mad arid li sukun. Ada wawu yang berharakat sukun dan berada di akhir ayat atau bacaannya dihentikan, diwakafkan. Maka ini menjadi contoh hukum bacaan mad arid li sukun dan dibaca panjangnya adalah 6 harkat. Nomor berikutnya, menurut bahasa, kata iwad artinya adalah titik titik titik. Jawabannya adalah D, ganti. Nomor selanjutnya, berikut ini termasuk hukum bacaan mad iwad yang benar adalah titik titik titik. Jawabannya adalah A, khairon katsiron. Ada fathah tain di akhir ayat yang dibaca waqaf dan ini adalah contoh hukum bacaan mad iwad. Fathah tainnya dibaca panjang karena menjadi pengganti dari bacaan fathah tain kepada fathah sebab bacaannya diwakafkan. Nomor 19, mad iwad dikatakan sebagai mad pengganti karena bacaan mad menggantikan bunyi C, fathah tain. Nomor 20, lafal ahadan mengandung hukum bacaan D, mad iwad. Soal berikutnya, soal nomor 21. Lafal khairon katsiron dibaca panjang A, 1 alif atau 2 harkat. Nomor berikutnya, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lafal yang mengandung hukum bacaan mad iwad pada ayat di atas adalah C, afwaja. Nomor 23. Tajwid secara bahasa adalah masdar dari kata jawwada yujawwidu yang artinya A, membaguskan,
Nomor 24, arti mad menurut bahasa adalah D. Memanjangkan bacaan. Nomor 25, di bawah ini yang tidak termasuk hukum bacaan mad iwad adalah D. Al-hamzatu. Soal 26. Panjang bacaan ketika huruf mad adalah titik, 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 harkat. Jawabannya adalah B. 2 harkat. Nomor selanjutnya, arti mad layyin menurut istilah adalah mad yang terjadi apabila ada titik, titik, titik. Jawabannya B. Wawu atau ya yang berharkat sukun dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Nomor 28. Hukum belajar ilmu tajwid adalah D. Fardu kifayah. Artinya semua orang harus mempelajari hukum bacaan ilmu tajwid. Tapi jika sudah ada sebahagian yang mempelajarinya, maka bagi mereka yang tidak berkesempatan mempelajari ilmu tajwid tidak menjadi berdosa. Nomor 29, berikut ini yang berarti memanjangkan adalah titik, titik, titik. Jawabannya A. Mad. Dan soal terakhir, soal nomor 30. Mad layyin disebut juga, jawabannya adalah mad lin. Demikian pembahasan latihan soal lembar kerja ke-1 dari materi tentang hukum bacaan mad. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian untuk merasa lebih yakin terhadap kebenaran pemahaman tentang hukum bacaan mad yang kalian pelajari. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.